Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang otoritas jasa keuangan. Kelompok kami terdiri dari Windy Septiani, Dewi Osela Septiani Swandi, Anita Rahmasari, dan Fida Nurfaidah. Langsung saja, mari kita ke penjelasannya. Adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. Contohnya, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independensi dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21. Visi OJK menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Adapun misi dari OJK ialah 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berapa tujuan dari OJK? 1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun fungsi dari OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dan tugas OJK melakukan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa wewenang otoritas jasa keuangan. Yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. Kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan. Keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan. Keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statutur pada lembaga jasa keuangan. 8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. Yang terakhir, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, nilai strategi otoritas jasa keuangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa nilai-nilai strategi otoritas jasa keuangan. Yang pertama, integritas. Integritas bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua adalah profesionalisme. Profesionalisme bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang baik. Yang ketiga adalah sinergi. Sinergi berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat adalah inklusif. Inklusif terbuka menerima beberapa pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Dan yang terakhir adalah visioner.
Visioner memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Selanjutnya adalah pembentukan otoritas jasa keuangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembentukan otoritas jasa keuangan. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah landasan yuridis. Di landasan yuridis ini terdapat 2 poin. Yang pertama, pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang poin yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Baik, selanjutnya adalah landasan sosiologis. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansialnya telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antara subsektor keuangan baik dalam produk maupun kelembagaan. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antara lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangannya. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindak moral, belum optimalnya perlindungan ke konsumen jasa keuangan, dan tanggung jawabnya stabilitas sistem keuangan. Baik, selanjutnya adalah materi tentang tata kelola otoritas jasa keuangan. Di sini ada 4 poin tentang tata kelola otoritas jasa keuangan. Yang pertama adalah governance principle atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan tata kelola yang baik. Yang kedua adalah governance struktur implementasi tata kelola yang baik, yakni para pelaksana dan infrastrukturnya. Yang ketiga adalah governance proses implementasi tata kelola dengan mengacu pada pedoman kebijakan dan aturan-aturan yang ada. Dan yang terakhir adalah governance outcome, hasil yang diharapkan dan implementasi tata kelola yang baik pada otoritas jasa keuangan. Selanjutnya materi tentang kode etik otoritas jasa keuangan. Kode etik otoritas jasa keuangan ini adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai otoritas jasa keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun Komite Etik, organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai otoritas jasa keuangan terhadap kode etik. Nilai dasar kode etik otoritas jasa keuangan ini dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan nilai strategis organisasi otoritas jasa keuangan, yakni integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, sinergi, dan kesetaraan. Terus selanjutnya itu ada penerbitan sekuritas, ada proses pendaftarannya. Nah, dari si OJK sendiri dia masih menggunakan aturan Bapepam LK, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu tentang pasar modal.
Nah, dari proses pendaftarannya sendiri itu mensyaratkan ada pengungkapan penuh atas perusahaannya, terus juga ada informasi manajemen dan informasi penggunaan dana pada saat penerbitan saham. Nah, nggak cuma itu, dari si pendaftaran sendiri itu harus melampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit. Nah, gunanya itu untuk membuat prospektus. Prospektusnya 3 tahun terakhir atau 3 tahun setelah pendirian perusahaan. Nah, dari si jenis sekuritas ataupun transaksinya itu bebas banget dari si OJK sendiri bagi para pendaftar. Salah satu contohnya itu bisa surat utang yang masa jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Itu seperti utang deposito, sertifikat deposito, terus polis asuransi, terus sekuritas yang diterbitkan dan dijamin dari pemerintah, terus juga sekuritas lain yang ditentukan oleh OJK sendiri. Nah, dari si proses pendaftarannya itu ada aturan-aturan yang mengatur tentang pembebasan dari penawaran umum. OJK sendiri punya peraturannya, yaitu masih diadopsi dari peraturan BPOM LK. Nah, pada saat penawaran biasanya itu dia dimulai dengan pemilihan seorang bankir investasi atau yang kita biasanya sebut sebagai underwriter. Nah, kalau udah ada underwriter sendiri, dia langsung ada perjanjian kontraknya antara perusahaan sama penjamin emisi atau sekuritas. Nah, dari pernyataan pendaftaran sendiri, sekuritas perusahaan kecil dan perusahaan menengah itu dibedakan. Nah, salah satu ciri-cirinya adalah yang total asetnya itu tidak lebih dari 100 juta rupiah. Nah, dari si penawaran pada saat pendaftaran sendiri itu ada beberapa yang termasuk. Itu salah satu contoh-contohnya adalah ada prospektus ringkas, ada laporan keuangan yang telah diaudit, sama comfort letter, ada perjanjian emisi dan lain-lain. Nah, dari informasi dari si prospektusnya sendiri itu meliputi kayak informasi-informasi yang tentang tujuan penggunaan dana pada saat penerbitan sahamnya. Terus juga ada kayak deskripsi dari si sekuritasnya yang ditawarkan. Terus juga ada rencana distribusinya. Terus ada nama pokok penjamin emisinya kalau ada. Itu salah satu isi dari prospektus. Oke, selanjutnya ada tinjauan OJK dan penawaran umum. Nah, dari si pendaftar baru ini dia bakal mendapatkan customer review. Nah, apa sih customer review ini? Itu adalah pemeriksaan menyeluruh dari OJK yang bisa mengakibatkan bahwa ada penerimaan ataupun penolakan. Nah, dari si surat komentar ini bakal isinya adalah kekurangan yang harus diperbaiki sebelum sekuritas itu dapat ditawarkan untuk dijual di pasar modal. Nah, biasanya periode tinjauannya itu dia dalam kurun waktu selama 35 hari, kecuali si perusahaan ini dia menerima surat komentar OJK, surat komentar lanjutan. Nah, di antara waktu pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada OJK-nya sendiri dan tanggal efektif, perusahaan dapat menerbitkan prospektus awal yang disebut sebagai red herring prospektus. Nah, red herring prospektus itu berasal dari kata tinta merah. Nah, tinta merah ini dia digunakan pada sampul awal prospektus yang menginformasikan bahwa si sekuritas ini belum tersedia untuk dijual. Nah, periode waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir sama yang telah diaudit sama prospektus dan tanggal efektif pernyataan pendaftaran tidak boleh melebihi 180 hari. Nah, untuk dari sisi akuntan pada saat proses pendaftarannya sendiri, akuntan sendiri itu memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan pernyataan pendaftaran. Nah, akuntan ini kan menyiapkan pernyataan ungkapan keuangan awal perusahaan yang kemudian akan diaudit oleh audit independen perusahaan. Nah, dari si underwriter sendiri atau bankir investasi ini dia ada hubungannya dengan akuntan, yaitu pada saat
penanganan awalnya dia itu membutuhkan namanya comfort letter, atau comfort letter itu kayak sebuah pernyataan dari akuntan bahwa dalam waktu dekat dari si perusahaan sendiri sistemnya tidak akan berubah. Nah, jangka waktu dari si comfort letter, pembuatan comfort letter sendiri itu ada jangka waktunya ada 14 hari. 14 hari dari tanggal efektif pembuatan pernyataan sendiri, pernyataan pendaftaran, dan ada rentan waktu dari si laporan keuangan yang sudah diaudit atau ditandatangani. Nah, dari si comfort letter sendiri itu tidak ditemukan item-item material yang memberikan efek perubahan yang signifikan dalam waktu yang dekat. Selanjutnya ada persyaratan laporan berkala. Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995 itu mengatur perdagangan sekuritas dan membebankan persyaratan pelaporan perusahaan yang melakukan perdagangan efek di bursa saham. Terus perusahaan yang modalnya itu lebih dari 3 miliar dan sekuritasnya itu dipegang sama lebih dari 300 orang, itu bisa dinamakan sebagai perusahaan publik. Perusahaan yang sudah dinyatakan sebagai perusahaan publik itu harus memberikan surat pernyataan kepada OJK. Ketika perusahaan sudah dianggap sebagai perusahaan publik, perusahaan harus mengajukan laporan secara berkala, laporan tahunan, terus juga ada laporan keuangan berkala, seperti laporan tahunan, laporan keuangan interim, serta laporan terkait dengan OJK. Nah, pada peraturan BPOM LK nomor 10K6, perusahaan publik sendiri harus menyerahkan laporan tahunan kepada OJK pada akhir bulan keempat setelah akhir tahun fiskal perusahaan, sesuai dari perusahaannya. Ada yang tahun fiskal terakhir itu ada yang bulan Desember, ataupun ada yang biasanya di bulan April, seperti itu. Nah, kewajiban si perusahaan menyampaikan laporan tahunan itu tidak terkecuali, itu berlaku untuk semua perusahaan publik, yaitu perusahaan kecil maupun perusahaan menengah. Selanjutnya ada laporan tahunan, biasanya terdiri dari ikhtisar keuangan. Nah, ikhtisar keuangan secara umum itu harus berisi 5 tahun pengungkapan informasi keuangan secara ringkas. Nah, selain pengajuan dari terhadap OJK-nya, laporan tahunan perusahaan juga harus tersedia untuk semua pemegang saham dalam 14 hari sebelum dilakukannya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, selanjutnya itu ada laporan Dewan Komisaris, ada laporan direksi, ada profil perusahaan, ada analisis diskusi manajemen, ada tata kelola perusahaan, ada pernyataan pertanggungjawaban pihak direksi atas laporan keuangan, dan ada laporan keuangan yang telah diaudit. Lalu ada tanda tangan direksi dan Dewan Komisaris. Nah, kalau kita ambil contoh dari kasus yang sebelumnya atau kasus Garuda itu 2 direksi itu dia tidak menandatangani laporan keuangannya. Nah, itu suatu keharusan oleh OJK bahwa laporan tahunan itu terdiri dari beberapa yang sudah saya sebutkan, dan salah satunya ada tanda tangan direksi dan Dewan Komisaris, seperti. Nah, dari si emiten sendiri atau perusahaan sendiri juga wajib melaporkan laporan yang tidak terjadwal terkait dari peristiwa material atau yang lebih dikenal dengan laporan insidental. Nah, dari si OJK sendiri itu aturannya itu pengungkapan yang harus dibuat oleh publik menyertakan bahwa keterbukaan informasi yang harus diumumkan segera, dan setiap perusahaan publik harus melaporkan informasi material mengenai peristiwa yang dapat mempengaruhi sekuritas atau emiten keputusan-keputusan yang berlangsung. Kayak contohnya keputusan investor, keputusan dari pihak luar. Nah, perusahaan sendiri itu harus melaporkan kepada OJK dan memberitahukan kepada publik informasi tersebut paling lambat 2 hari kerja setelah peristiwa terjadi. Nah, kejadian atau peristiwa ini informasinya material yang bisa diukur dengan material itu cukup mempengaruhi harga sekuritas atau keputusan investor.
Selanjutnya itu ada kepemilikan saham dan perubahan kepemilikan. Nah, apabila dari si dewan-dewan direksinya atau komisarisnya itu punya kepemilikan saham, itu harus dilaporkan itu tidak lebih dari 10 hari dari tanggal transaksi. Nah, kewajiban juga berlaku bagi pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih dari modal yang disetor. Dengan demikian, semua investor mengakuisisi 5% atau lebih sekuritas ekuitas dari sebuah perusahaan publik harus segera melaporkan investasinya kepada OJK. Di slide selanjutnya ada penerapan ketentuan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 di pasar modal Indonesia, di mana si Sarbanes-Oxley Act ini atau kita singkat sebagai XOX atau disebut dengan Sarbox adalah undang-undang peraturan dan tata kelola yang berstandar di Amerika Serikat. Nah, terbitnya si Sarbanes-Oxley Act di tahun 2002, tepatnya di bulan Januari, ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi di seluruh dunia. Khususnya Indonesia mengadopsi si XOX ini jauh sebelum si XOX ini diterbitkan. Nah, apa aja sih isi dari XOX ini? Ada 4. Yang pertama ada Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik atau Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB, di mana di Indonesia ini tidak ada yang setara dengan si PCAOB ini. Maka dari itu, OJK sebagai regulator pasar modal yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui, menangguhkan, dan mencabut pendaftaran akuntan. Nah, yang kedua ada auditor independen. Nah, OJK ini mengadopsi aturan BAPEPAM LK nomor 8.A.2 tentang independensi akuntansi yang memberikan jasa audit di pasar modal Indonesia. Nah, salah satunya adalah akuntan publik dilarang menawarkan jasa ke kliennya non atestasi. Kenapa? Dan mensyaratkan akuntan publik dan kantor akuntan publiknya ini berotasi secara reguler. Maksudnya gimana? Untuk kantor akuntan publik, dia bekerjasama dengan kliennya ini maksimal selama 6 tahun, dan untuk si auditornya atau akuntan publiknya itu maksimal 3 tahun secara berturut-turut di tahun fiskal. Dan yang ketiga ada tanggung jawab perusahaan. Nah, si OJK ini melakukan atau melaksanakan peraturan BAPEPAM LK nomor 9.1.5 tentang pedoman pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit. Nah, komite audit ini terdiri dari setidaknya ada 1 komisaris independen yang akan menjadi ketua komite, dan ada 2 orang dari luar perusahaan. Nah, si salah satu anggota komite audit ini setidaknya harus berlatar belakang akuntansi atau keuangan. Nah, apa sih komite audit ini bertanggung jawab tentang apa? Yaitu tentang memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan dan hal lain yang telah disampaikan oleh direksi. Apa sih komite audit ini bertanggung jawab tentang apa? Yaitu tentang memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan dan hal lain yang telah disampaikan oleh direksi berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Nah, apa aja nih tugas Dewan Komisarisnya? Yang pertama ada meninjau informasi keuangan perusahaan yang akan diliris ke publik. Terus ada meninjau pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal, dan yang terakhir meninjau kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan pasar modal di Indonesia. Dan yang terakhir itu yang keempat ada peningkatan pengungkapan keuangan. Nah, di XOX ini ada pasal namanya pasal 404, di mana isinya adalah peningkatan adanya konflik kepentingan melarang perusahaan membuat pinjaman pribadi untuk kepentingan direksi atau pejabat eksekutif. Nah, sama halnya dengan di Indonesia itu ada BAPEPAM LK nomor 9.E.1 tahun 2009 tentang transaksi afiliasi dengan benturan kepentingan transaksi tertentu. Nah,
Peraturan Nomor 8G.1 di tahun 2003. Nah, selanjutnya itu ada persyaratan pengungkapan, di mana ada analisis dan diskusi manajemen. Nah, si analisis dan diskusi manajemen ini dari kondisi keuangan perusahaan dan hasil kinerja operasi. Bagian dari informasi yang dasar yang diperlukan dalam semua pengajuan ke OJK. Nah, kunci dari si analisis dan diskusi manajemen ini adalah pandangan terhadap likuiditas dan solvabilitas atas data historis maupun ekspektasi di masa depan. Dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis dan diskusi manajemen ini ada 15. Yang pertama ada tinjauan dari segmen usaha, yang kedua ada analisis kinerja keuangan, analisis pada kemampuan pembayaran utang dan kolektibilitas piutang, pembahasan komitmen material, penjelasan kejadian atau transaksi dan tidak biasa. Yang keenam, hal signifikan dari pendapatan dan biaya, peningkatan penjualan neto material, diskusi dampak dari perubahan harga penjualan neto dan pendapatan, informasi material dan fakta setelah waktu laporan audit. Yang ke-10 ada diskusi prospek bisnis, 11 strategi pemasaran produk pemasaran, diskusi dan deskripsi kebijakan dividen, penggunaan penawaran umum, informasi material yang berubah dalam aturan secara signifikan, dan yang terakhir ada perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya, terakhir ada pengungkapan pro forma. Nah, pada dasarnya ini tuh disajikan dari laporan keuangan dan digunakan untuk menunjukkan dampak dari transaksi besar yang terjadi setelah akhir periode fiskal atau yang telah terjadi selama 1 tahun. Nah, OJK ini membutuhkan pengungkapan pro forma. Kenapa? Jika si perusahaan ini melakukan kombinasi bisnis secara signifikan atau disposisi, restrukturisasi organisasi, pertukaran aset yang tidak biasa, dan yang terakhir itu restrukturisasi utang yang ada. Nah, jika peristiwa tersebut terjadi setelah laporan keuangan, tetapi auditor ini belum menandatangani laporan keuangan, maka informasi keuangan tersebut disajikan dalam catatan laporan atas keuangan, dan seolah-olah transaksi tersebut itu sudah terjadi. Demikian penjelasan Otoritas Jasa Keuangan dari kelompok 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.